Selamat siang semuanya, nama saya Jordano Malaginisi. Hari ini saya akan presentasi tentang public speaking sebagai soft skill di masa depan. Ya, public speaking sebagai soft skill di masa depan ini masuk ke dalam tujuan utama SDGs yang keempat, yaitu adalah pendidikan berkualitas. Tujuan dari SDGs keempat itu adalah memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial melalui pendidikan. Ya, mengapa public speaking itu penting digunakan? Karena digunakan dalam hampir semua bidang pekerjaan, membantu menyampaikan ide dengan jelas, meningkatkan kepercayaan. Mengapa dibutuhkan di masa depan? Di dunia kerja menuntut komunikasi efektif penting dalam presentasi dan kolaborasi. Jadi kalau di dunia kerja itu perlu bisa public speaking lah, karena nanti kalau misalnya kalau ada kerja sama perusahaan lain atau brand apa itu, jadi kita nawarinnya enak, jelasinnya enak kayak gitu. Dan mendukung kepemimpinan dibutuhkan di era digital dan global. Jadi kalau nanti misalnya kalian memimpin suatu grup atau memimpin suatu kelompok, kalian bisa mengatur anggota-anggota kalian lah dengan public speaking yang jelas itu. Jadi nggak belibet, nggak aneh-aneh, masa pemimpinnya ini nggak bisa ngomong ya teman-teman ya. Manfaat public speaking: memperluas peluang karir, melatih kemampuan berpikir kritis, dan mempermudah membangun relasi. Yang pertama, memperluas peluang karir. Kalau kalian bisa ngomong di saat kalian interview, jadi nanti itu HRD-nya pasti mikir, wah ini orang bisa ngomong nih, nggak cuma asal-asal daftar kerja aja. Dilihat dari susah banget ya kita keterima kerja di negara ini, jadinya rata-rata HRD itu menilai dari cara kita ngomong dulu, dari interview kita. Melatih kemampuan berpikir kritis. Kenapa kok melatih kemampuan berpikir kritis? Karena saat kita ngomong ini, kayak saya nih lagi spontan ngomong, itu kan kita kan mikir kita mau ngomong apa, kita mau jelasin apa. Nah, di saat kita mau ngomong sesuatu, kita tuh berpikir dulu baru ngomong. Makanya kayak membantu melatih kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga ada mempermudah membangun relasi. Kalau kita bisa ngomong, pinter ngomong yang berbobot gitu, kita bisa mendapatkan relasi-relasi. Contoh kayak kita kerja di suatu perusahaan, kita bisa dapat relasi di luar perusahaan, nanti siapa tahu bisa saling bantu, atau kita lagi buka usaha contohnya, kita kenalan sama pebisnis siapa, nanti siapa tahu bisa bekerja sama. Karena kan orang-orang pasti nilainya juga dari cara ngomong ya. Kalau misalnya cara ngomong, wah ini orang ngomongnya aneh nih gini, jadinya kayak enggak lah buat kenalan sama orang ini. Jadi itu mempermudah membangun relasi kalian. Nah, tips meningkatkan public speaking nih. Yang pertama adalah latihan rutin yang pasti. Kuasai materi. Kayak saya nih, ini saya menguasai materi saya nggak ada latihan atau apa, saya cuma pahamin materi saya aja, langsung saya jelasin dengan spontan. Kalau kalian nggak tahu kalian mau ngomong apa, nggak menguasai materi yang kalian buat, kalian nggak akan bisa menjelaskan secara spontan kayak gini. Gunakan bahasa tubuh yang baik, seperti saya nih, tangan saya kan jadi bergerak-gerak kan, ya supaya enak aja menjelaskannya dan luwes, supaya yang melihat saya ini lebih paham gitu loh. Kontak mata, karena saya lagi di depan laptop ya, saya kontak matanya dengan kamera saja. Tapi kalau kalian di tempat umum, kalian berusaha kontak mata, liatin satu-satu ininya, audiensnya. Jadi kayak ada yang Z, ada yang W gitu lah pokoknya.
atasi rasa gugup. Nah, kalau kalian gugup nih guys, kalian malahan nggak bisa ngomong, malah nanti takut, malah belibet nanti ngomongnya kalau kalian gugup. Jadi kalian harus lepas saja ngomongnya, jangan gugup. Kalau kalian gugup nanti kayak, aduh mau ngomong apa ya, kayak gitu. Ini kesimpulannya, public speaking adalah skill penting di masa depan, modal sukses di dunia akademik dan profesional. Nggak cuma di dunia profesional aja, seperti yang tadi yang saya kasih tahu itu di dunia pekerjaan, di akademik pun juga. Kalau kalian ikut organisasi atau kalian kayak presentasi di depan kelas gitu-gitu, itu penting juga public speaking. Kalau misalnya kalian ngomongnya berantakan, nilai kalian udah jelek, atau di organisasi nanti kalian nggak kepake atau dipandang sebelah mata gitu lah guys. Ya, dari saya seperti itu aja. Kesimpulan dari saya sendiri, pokoknya itu public speaking itu penting buat masa depan. Dan kaitannya apa dengan ICGS? Public speaking adalah salah satu skill pendidikan lah. Pendidikan tuh nggak cuma akademik aja, cuma kita harus bisa ngomong. Karena kan SDGs yang saya bawa tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas. Jadi dengan kita bisa ngomong itu, kita uh, mempernaik apa sih bahasanya ya, memperbagus kualitas diri kita dengan cara public speaking itu. Jadi nggak cuma akademik aja. Ya itu dari saya. Terima kasih.